Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan transfer pricing yang beranggotakan Fani Damayanti dan Nur Azizah Anggita Putri. Berikut penjelasannya. Bagian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. 1. Laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. 2. Adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. 3. Adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Selanjutnya, definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen yaitu sebagai berikut. 1. Segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. 2. Segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. 3. Segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. 4. Dasar pelaporan keuangan segmen. Yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut dalam pelaporan keuangan segmen yaitu sebagai berikut. 1. Adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. 2. Adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas dijadikan secara terpisah. 3. Adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktivasi mendapat pengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. 4. Aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. 5. Informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. 6. Pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. 7. Penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut. 1. Biaya cost center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. 2. Pusat pendapatan revenue center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. 3. Pusat laba profit center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang terakhir, pusat investasi investment center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan investasi. Pusat biaya atau cost center, ada pusat beban standar, anggaran fleksibel, pengukuran efisiensi. Pusat beban kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Begitu telah ditetapkan anggaran beban kebijakan menjadi batas maksimum jumlah rupiah sumber dana yang boleh dikeluarkan atau digunakan oleh manajer pengguna anggaran. Pusat pendapatan atau revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Ada pusat laba atau profit center, perusahaan yang dipimpin puncaknya sudah mendelegasikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan laba, membentuk pusat laba manajer. Pusat laba oleh karena itu berwenang mengambil keputusan laba setelah diminta pertanggungjawaban atas laba yang diperolehnya. Pengertian dan tujuan transfer BCA. Harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk barang atau jasa disebut sebagai penjual dan divisi yang membeli produk barang atau jasa disebut pembeli. 1. Keputusan dalam pemilihan sumber
menetapkan atau menentukan di mana produk dibeli dari luar atau eksternal perusahaan atau sebaliknya menetapkan pemberian dari dalam atau perusahaan internal. 2. Keputusan penerapan atau penentuan harga transfer jika dibeli dalam perusahaan pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antar penjual dan pembeli. Tujuan penetapan harga transfer: 1. Dapat memperoleh informasi harga yang relevan. 2. Memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. 3. Dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. 4. Meminimalkan beban penggunaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. 5. Memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Metode penentuan harga transfer ada 4, yaitu 1. Metode market price atau harga pasar. 2. Metode harga pokok. 3. Metode negosiasi. 4. Metode koordinasi. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.